Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah bertemu kembali. Saya Habib Holizul Afi dan saudari Diananda Listiani dari PPAA semester 6 akan mempresentasikan makalah terjemah 1 yang berjudul Analisis Kontrastif dalam Bahasa Arab. Saya ke bagian poin C dan D. Langsung saja untuk mensingkat waktu. Ada kedudukan anakon. Ntar saya besarkan. Kedudukan analisis kontrastif adalah sebagai pemberi penjelasan yang objektif segi-segi perbedaan secara berkaidah antara dua bahasa atau lebih yang diperbandingkan. Nah, ini sebagai penjelas yang objektif dari segi-segi perbedaan secara berkaidah kedudukannya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, makanan pokok di Indonesia dikenal dengan sebutan padi, gabah, beras, dan nasi. Nah, kalau dalam negara Arab itu cuma satu sebenarnya, arrus, yang berarti nasi. Dalam hal gender, bahasa Arab membatasi, memperketat dengan contoh dia laki-laki menulis. Nah, bahasa Arabnya kataba. Dia perempuan menulis, katabat. Ada tanda perempuannya, yakni ta'nis sakinah. Kamu laki-laki, anta, dhamir. Kamu perempuan, anti, juga dhamir. Dalam bahasa Indonesia, penulisan gender tidak seketat bahasa Arab di atas. Contohnya mahasiswa adalah seorang yang belajar di perguruan tinggi, seorang pria yang belajar, seorang laki-laki yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswi itu seorang perempuan yang belajar di perguruan tinggi. Pemuda, pemudi, wartawan, wartawati. Nah, ini perbedaan penjelas yang objektif. Nah, dijelaskan di sini perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya anakon BI dan BA. Sebagaimana disebutkan bahwa masing-masing bahasa mempunyai ciri berbeda-beda dalam pembentukan kosakata seperti bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, ini akan dibatasi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kosakata. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia berdasarkan kala atau zaman. Yang pertama ada zaman lampau, yang kedua sekarang, yang ketiga akan datang. Contoh dalam bahasa Indonesia zaman lampau, panitia sudah menyusun acara seminar. Nah, ini sudah menyusun, berarti penyusunan acara seminar itu sudah berlalu. Terus tamu-tamu sudah berdatangan, berarti tamu-tamu itu, datangnya tamu itu sudah lewat. Contoh bahasa Arab lampau, fahasol dalikatibu al-marido. Dokter itu telah memeriksa pasien. Nah, dalam bahasa Arab kata lampau itu disebut dengan fi'il. Kata kerja lampau disebut dengan fi'il madhi. Berarti lampau. Ada lagi qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Qara'a ini termasuk fi'il madhi. Terus kala sekarang. Dalam bahasa Indonesia contohnya dia berlari mengitari lapangan. Nah, dia ini berlari, ini yang berlari ini sedang dilaksanakan. Anak-anak bermain di halaman. Nah, anak-anak yang bermain ini sedang berlangsung. Dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari'. Contohnya yajri, sedang berlari. Akusu, saya sedang menggunting. Ini ada huruf mudharaah alif. Terus selanjutnya pembatasan yang kedua berdasarkan jumlah. Ada jumlah singular atau tunggal, ada jumlah plural atau jamak. Jumlah singular dalam bahasa Indonesia, contohnya orang yang duduk di bawah pohon itu saudaraku. Nah, di sini orang yang duduk ini ada satu orang saja, yakni saudaraku. Anak itu beberapa hari yang lalu datang ke kosnya. Anak itu berarti seorang anak. Singular dalam bahasa Arab contohnya
Tasyakka as-sadiku, seorang teman mengeluh. As-sadiku ini yang patokannya. Nah, as-sadiku ini termasuk mufrad atau tunggal. Contoh lain, hadoro at-tiflu ila maskanihi fil ayyamil madiyah, seperti tadi, anak itu beberapa hari yang lalu datang ke kosnya. At-tiflu di sini, at-tiflu di sini berkedudukan mufrad atau tunggal. Yang kedua, plural. Dalam bahasa Indonesia contohnya, jalan-jalan utama di dalam kota dan kawasan pemukiman terendam air. Jalan-jalan utama, lihat yang garis yang cetak tebal, jalan-jalan utama berarti banyak jalan. Terus dalam bahasa Arab plural ada asyawari'u ar-ra'isyah, jalan-jalan utama. Asyawari'u merupakan jamak dari kata syari'un, berarti jalan raya. Al-atfalu, anak-anak. Nah, ini termasuk jamak dari kata tiflun, yang berarti seorang anak. Al-atfalu ini jamak. Terus batasan yang ketiga berdasarkan persona. Ada persona pertama, ada persona kedua. Persona pertama dalam bahasa Indonesia, contohnya aku berjanji akan belajar. Aku di sini merupakan orang pertama. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke Subang dan Sukamandi. Saya ini merupakan persona pertama dalam bahasa Indonesia. Contoh persona bahasa Arab. Ana makbudun arba'a marrotin. Ana ini merupakan takalum, yakni orang yang berbicara sendiri. Ana, seorang yang berbicara. Saya ini yang berbicara ini dhamir mutakalim. Persona kedua dalam bahasa Indonesia, contohnya nama kamu siapa? Kamu ini orang kedua. Kalian juga orang kedua. Dalam bahasa Arab, ma ismuka, kamu berarti anta, kamu berarti orang kedua. Mukhatab, yang diajak bicara. Terus ada lagi tafakkaro al-an, kamu lagi, anta. Jadi mukhatab, orang yang diajak bicara. Alhamdulillah telah usai pembahasan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti penjelasan presentasi dari saya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.